Halo semua, kembali lagi di Wayan Putra Garden. Nah, ini adalah kebun milik tetangga saya ya, yang maksudnya bersebelahan dengan kebun saya. Ini yang kebunnya yang di Desa Kintamani, Banjarwanasari ya. Kalau yang sebelahnya kan, yang satunya lagi kebun saya ada di Kintamani juga, tapi di Desa Batur Selatan. Kalau ini yang di Wanasari. Ini kebun punya tetangga saya yang ini teman-teman. Nah, ini dah pemiliknya. Itu namanya Pak Rus. Dia punya tanah yang banyak. Terus kalau bambu dia punya kebun bambu juga banyak. Jadi ini lihat, yang kita bahas hari ini adalah ini teman-teman. Dilarang memecah bambu pada para labu siam. Alasannya kenapa? Nah, itu yang akan saya terangkan nanti ya teman-teman. Nah, ini yang pengalaman nanam labu siamnya lebih dulu daripada saya, tapi udah sempat dimatikan kebunnya. Sekarang dia nanam lagi. Nah, Pak Rus nanam lagi. Lihat ini, bambunya bagus-bagus teman-teman. Ya, karena Pak Rus ini kan punya ladang bambu yang banyak nih. Ini bambu yang super seperti ini. Ini tahan bisa 4 tahun 5 tahun teman-teman, kalau tidak dipecah seperti itu. Nah, lihat ini bambunya kualitasnya tinggi ya. Tidak ada yang seperti punya saya bambunya kecil-kecil ya. Kalau ini memang nanti servisnya yang susah nanti teman-teman. Nah, ini dah yang pengalaman nanam labu siamnya ini udah lebih dulu dari saya. Dia tidak akan memecah bambu karena dia sudah tahu memecah bambu itu merugikan kita. Apa ruginya? Itu dah yang akan saya terangkan nanti teman-teman. Nah, ini seperti ini ya. Ini kalau saya nih bisa buat lahan banyak ini. Ya kawan-kawan, sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng apabila belum. Salam petani smart, modal hemat, hasil hebat. Nah, sekarang saya sudah kembali ke kebun saya lagi ya. Ini yang di Batur Selatan teman-teman. Kintamani juga tapi di Batur Selatan. Ini bambu yang saya pakai ya. Bambu saya kecil-kecil ya. Ini saya beli ya. Soalnya di kebun ladang bambu saya sudah habis. Jadi kita beli sedikit. Kalau beli bambu saya pilih yang kecil-kecil sekali seperti ini teman-teman. Itu tujuannya biar kita dapat banyak, karena dibeli bambu itu hitungannya dijualnya per ikat. Kalau di sini sih harganya antara 40.000 sampai 45.000 per ikat ya. Nah, kalau kita beli per ikat ada yang isi 10, ada yang isi 7, ada yang isi 5 seperti itu. Ini saya ambil yang isi 10 biar kita dapatnya banyak teman-teman. Kalau ambil yang isi 5 ya sedikit jadinya. Nah, terus juga saya dari pengalaman saya memakai bambu kecil-kecil asal tidak dibelah, itu lebih baik jauh. Saat melakukan sistem tambal sulam nanti lebih gampang. Nah, kira-kira seperti ini ya bambu. Ini yang akan saya contohkan teman-teman. Ini yang akan saya belah nanti ya, bagaimana penjelasannya sehingga bambu yang dipecah atau tidak itu jauh lebih menguntungkan yang tidak dipecah. Memang kalau kita pecah kita bisa membuat para yang lebih luas, tapi jangka panjangnya beda teman-teman. Akan saya jelaskan ya. Seperti ini ya, ini bambu yang belum dipecah. Nah, ini yang akan kita pecah sekarang ya teman-teman. Akan saya jelaskan ya. Nah, pertama kita pecah dulu bambunya. Mungkin ada yang bertanya kenapa saya pakai bambu tidak pakai baja ringan. Baja ringan kayaknya kalau untuk baja yang ringan sekali untuk anggur itu nggak kuat di labu siam ya, kecuali baja yang besar. Kalau baja yang besar besar itu yang tebal itu kayaknya kalau buat 1 hektar mungkin kita nggak bisa itu teman-teman. Kan labu siam harganya murah. Harga yang harga apa namanya? Harga baja itu yang tidak kuat kita. Kalau baja yang ringan sekali kalau di labu siam, kalau pas lebat buahnya itu bisa roboh teman-teman. Nggak kuat itu. Kalau yang bisa lihat yang punyanya anggur itu tipis-tipis ya. Kalau di labu siam berat, dipetik berbuah terus-menerus kalau dirawat dengan baik teman-teman. Nah, seperti ini yang kita pecah ya teman-teman. Saya akan jelaskan mengapa bambu dipecah itu merugikan kalau di labu siam ya. Kecuali mungkin teman-teman mau buat di anggur atau apa, kan dia tidak terlalu berat. Kalau labu siam itu sangat berat teman-teman. Nah, ini penjelasan yang akan saya kasih ya. Jadi ini dari pengalaman saya itu ya, seperti tadi ya, Pak Rus saja dia udah 15 tahun, dia lebih dulu dari saya menanam labu siam. Mending dia pakai bambu seperti ini. Ini kan bambu sudah dipecah ya teman-teman. Kalau bambu itu bagian luarnya ini seperti ini ya, dia menolak air. Dia juga itu fungsinya sebagai pelindung. Nah, seperti ini ya, ini melindungi. Jadi dia kuat. Kalau bagian tengahnya dia akan menyerap air. Jadi kalau kita pecah otomatis di musim hujan bambu yang kita pecah itu menyerap air. Tentunya setelah menyerap air dia akan jadi berat. Selain berat, bambu akan cepat busuk karena menyerap air. Jadi seperti itu teman-teman. Sedangkan yang yang kita tidak pecah dia menolak air. Jadi seperti ini ya, seperti ini bambu yang kecil-kecil yang agak mudah
itu bisa, kalau tanpa dipecah bisa tahan 2-3 tahun ya. Nah, seperti bambu yang berkualitas punyanya Pak Rus tadi itu bisa 4-5 tahun. Kalau kita pecah, itu pecah jadi 2 seperti ini. Bambu yang tahan 2 tahun itu dibagi seperempat, atau yang 3 tahun lah anggap bagi seperempat ya. Jadi daya tahannya seperempat daripada bambu yang tidak dipecah. Jadi yang tahan 3 tahun ya jadinya 6,5 sekitar 7-8 bulan tahannya. Jadi kita akan rugi ya, karena seperempat, belum lagi akan roboh. Nah, ini yang para yang saya baru buat ya. Ini untuk markisah, ini sama adik saya buat ya. Ini lihat, saya pakai bambu memang jarang, tidak terlalu banyak seperti punyanya Pak Rus tadi ya, karena kita beli ya teman-teman. Kalau punya sendiri sih tidak masalah teman-teman. Jadi seperti ini ya saya buatnya, tidak ada bambu yang dipecah. Jadi itulah keuntungannya beda. Nanti dipecah itu kerugiannya banyak nanti. Ini walaupun markisah kan tidak terlalu berat, tetap saya pakai bambu yang tidak dipecah. Nanti setelah isi bambu saya isi tali. Ini kan kombinasi ya, kalau mau hemat biaya. Kalau tali kan otomatis kuat, tidak bisa busuk. Dan yang kedua, tali itu ringan juga, dan kuat dan ringan. Jadi pakai sistem kombinasi ya. Nah, setelah itu seperti ini ya teman-teman. Setelah isi tali bambu, jaraknya seperti ini ya, jaraknya dari rangka utama kita isi rangka sekunder, habis itu tali tengah-tengahnya, habis itu kita isi tali rapiah. Ini untuk membantu mempercepat rambat ya, karena kalau kita jarang isi tali atau bambu, itu susah merambat, nanti akan lama ya, proses perambatannya lama. Kalau cepat merambat otomatis akan cepat berbuah seperti itu teman. Kalau ini yang saya buat ini sistem yang paling hemat, paling murah ya teman-teman. Jadi ada yang beberapa memecah bambu itu dah kerugiannya di musim hujan teman-teman. Selain dia akan jadi berat karena menyerap air bagian tengahnya, yang kedua karena menyerap air bambu cepat busuk seperti itu. Jadi kita rugi ya. Jadi bukan setengah maksudnya. Kalau bambu yang utuh tahan, kalau bambu yang seperti ini mungkin 3 tahunan lah teman-teman. Kalau yang dipecah itu berkurang jadi seperempatnya. Jadi kalau yang 3 tahun sekitar tahan jadi 9 bulan. Rugi kalau tahan setengah. Belum lagi kerugiannya roboh, cepat roboh, gampang roboh. Karena dipecah, karena dia menyerap air cepat busuk seperti itu. Jadi ada yang bilang kalau dipecah dia tahan bambunya 2 tahun. Nah, kalau dia tidak pecah itu bisa tahan 5 tahun lebih teman-teman. Kalau bambu yang kualitas bagus memang bisa tahan 4-5 tahun yang untuk bambu yang bagus-bagus seperti punyanya Pak Rus tadi. Kalau yang bambu seperti ini ya saya jamin tahan 2 atau 3 tahun atau 4 tahun juga kadang-kadang ada ya, asal tidak dipecah seperti itu. Jadi itulah keuntungannya kalau kita tidak mecah. Memang kelihatan biaya kalau memecah bambu itu lebih murah, tapi kerugiannya lebih banyak teman-teman. Seperti itu kira-kira. Jadi saya pakai seperti ini bukan tanpa alasan. Itu pengalaman saya sudah lebih dari 12 tahun. Apalagi seperti Pak Rus itu sudah dia lebih dulu nanam labu siam daripada saya. Tapi kalau perawatan baik itu saya pertama. Kalau nanam memang saya tidak pertama seperti itu. Ya, sekian videonya. Terima kasih telah menonton.